Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kadarwati, mahasiswi alih kredit angkatan 10, program studi kebidanan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan memperagakan perawatan bayi lahir di rumah sehari-hari. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Bidan. Pinara Ibu. Kali Ibu Sinten menikah? Kali Bu Ciki. Oh iya, Bu Ceki, gimana? Ada keluhan apa ya? Oh ya Bu, ini kan saya baru melahirkan kemarin. Saya nggak tahu Baru apa 1 hari umur Iya, putranya. iya, saya nggak Laki-laki tahu. atau perempuan, Bu? Oh perempuan. iya, yang kemarin lahir di sini tuh Iya, ya, dia iya, udah Bu. pulang. Iya. Terus pripun, Bu? Saya nggak tahu untuk perawatan sehari-harinya itu gimana Oh, Bu. iya. Masih Bu, soalnya anak pertama. Oh ya, mohon maaf kemarin belum sempat ya, Bu ya. Iya. Nggak ketemu sama saya. Baik Ibu, ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi di rumah ya, Bu ya. Iya. Oke, baik. Saya mohon minta waktunya, bisa ya Ibu ya? Iya. Oke, baik nanti Bu, di rumah nanti dengan untuk menghindarkan bayi dari infeksi ya, misalnya biar dia tidak gampang sakit gitu, dengan rajin jaga kebersihan tangan ya, nanti bisa menggunakan hand scrub seperti ini Iya. atau air mengalir sabun ya Bu ya. Iya. Nanti cuci tangan ada 6 langkah Bu. Cuci Iya. tangannya, 1, bersihkan telapak tangan begini, Iya. bersihkan punggung tangan. Yang Iya. kedua, kemudian membersihkan ruas-ruas jari. Iya Bu Bidan. Oke, terus membersihkan ujung jari begini ya, gerakan Iya. mengunci ya Bu ya. Iya. Kemudian membersihkan area jempol. Iya. Kemudian jempol satunya. Iya. Kemudian membersihkan ujung jari begini Iya. ya Bu ya, di telapak tangan begini nggih. Iya. Sampun paham nggih Bu nggih. Sampun. Oke, baik begitu ya Bu ya. Jadi seperti itu, harus rajin-rajin cuci tangan, jaga kebersihan. Selain itu Ibu, nanti di rumah bayinya itu jenengan sebisa mungkin, Ibu kerja apa enggak ya? Kerja. Oh kerja ya, kalau bisa pakai ASI eksklusif sampai 6 bulan ya Bu ya. Iya. Menyusui walaupun kerja itu bukan menjadi sebuah pantangan, sebuah halangan ya Bu ya. Iya. Nanti ASI-nya itu bisa diperah, kemudian dimasukkan di freezer Iya, seperti Bu. itu. Nanti kalau misalnya besok baru mau kerja, nanti semalam itu ditaruh yang bawah dulu di lemari es yang bawah biar dia mencair. Nah, Iya. besoknya baru dihangatkan, berikan kepada bayinya Iya, gitu. betul. Jadi nanti ASI eksklusif 6 bulan. Setelah 6 bulan nanti baru boleh dikasih dengan makanan pendamping ASI ya Bu ya, begitu. Jadi nanti kalau di rumah itu ASI eksklusif itu jadi sekali minum itu butuh waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Jadi usahakan minum itu agak lama supaya bayinya itu dapat gizi ASI-nya itu yang bukan hanya formik ya Bu, Iya. tapi yang handmix. Jadi kalau formik itu dia mengandung lemak, tapi kalau yang handmix itu kan dia mengandung protein Bu. Jadi yang untuk sel-sel pertumbuhan itu yang bagus yang handmix, begitu nggih. Jadi handmix itu keluarnya kalau udah di 10 menit terakhir gitu. Jadi kalau menyusui itu 1 payudara dulu sampai kosong, baru pindah payudara yang lain, begitu nggih Bu nggih. Iya. Kemudian kalau habis menyusui jangan lupa disendawakan ya Bu ya, biar glegeken, nanti biar tidak kembung, kalau biar tidak muntah atau gumoh seperti itu. Iya, Bu Bidan. Kemudian menyusui bayinya itu sesering mungkin. Ya, jadi jaraknya itu sehari itu paling enggak itu ada minimal 8 kali. Jadi setiap 3 jam sekali itu harus minum, harus netek ya Bu ya. Kalau bayinya bubuk terus itu dibangunkan. Ya, Bu Gitu Bidan. ya. Jadi biar kecukupan ASI-nya itu juga terpenuhi begitu. Bayi dengan cukup ASI itu nanti tandanya BAK-nya itu cukup ya Bu, dia sekitar 8 kali minimal sehari gitu. Jadi kemudian dari pipisnya itu banyak seperti itu, tanda bayi yang cukup ASI. Kemudian di rumah nanti dijaga kebersihan, kemudian yang terpenting itu menjaga kehangatan bayi Bu. Jadi kalau bayi di rumah gitu sering dicek, nanti kalau dia misalnya pipis itu ya Bu ya, sering-sering diganti. Nanti kalau enggak, kalau bayinya pipis tapi diem enggak nangis, ternyata dia basah popoknya, nanti malah jadi
hipotermi atau kedinginan. Kalau udah kedinginan nanti dia malas minum seperti itu ya Bu. Jadi Iya. letoy gitu. Kemudian pakaian bayi juga yang lembut, kemudian bersih, kering, seperti itu dijaga. Kalau misalnya jenengan raba kakinya itu dia dingin, nanti jenengan bisa skin to skin Bu. Jadi metode kanguru gitu, jenengan buka bajunya jenengan, bayinya juga dibuka bajunya, terus ditempelin di dada ibu gitu, ya. Kemudian dipakein jenengan pakai baju atau diselimutin begitu. Jadi biar bayinya hangat. Kalau nggak begitu ya digendong, didekap begitu, dikasih selimut. Ya, jadi yang hipotermi atau yang kedinginan itu sangat bahaya ya Bu ya untuk bayi. Jadi harus benar-benar dijaga kehangatan bayinya. Kemarin beratnya berapa ya Bu ya? 3 kilo 3 on. Oh iya bagus, bukan bayi yang berat lahirnya rendah ya Bu ya. Tidak. Tapi ya tetap harus waspada Bu. Kalau hipotermi itu memang bahaya untuk bayi. Begitu. Kemudian kalau tidur ya Bu ya, bayinya kalau bisa itu tidur bersama jenengan. Jadi jangan tidur sendiri. Posisi tidurnya kalau bisa jangan sampai tengkurap ya Bu. Nanti takutnya mengganggu pernafasan bayi. Apalagi kalau tidak diawasin. Kalau bayi bobok ya bagusnya telentang atau mungkin miring. Kalau miring itu malah bagus Bu. Jadi nanti kalau dia tiba-tiba kumuh atau muntah gitu nggak langsung masuk ke saluran pernafasan. Iya Bu Bidan. Gitu nggih. Iya. Terus kemudian untuk perawatan tali pusat Ibu, perawatan tali pusat nanti tali pusatnya diusahakan selalu kering dan bersih. Tidak perlu ditambah-tambahi dengan ramuan-ramuan atau obat-obatan seperti betadin atau alkohol. Untuk sekarang ini dari ilmu kesehatan yang sudah berkembang itu sudah tidak disarankan menggunakan betadin ataupun alkohol ya Bu. Jadi dibiarkan kering, terbuka seperti itu. Yang penting dia tidak lembab ataupun tidak ada tanda-tanda infeksi pada tali pusat. Misalnya tali pusatnya merah atau mungkin berbau, bahkan ada nanahnya. Nah, itu yang bahaya. Kalau ada tanda-tanda tali pusatnya infeksi seperti itu, Bu, itu namanya udah infeksi ya Bu, dibawa ke fasilitas kesehatan. Boleh bidan, boleh puskesmas atau di rumah sakit. Biar dapat penanganan segera. Kalau enggak, nanti takutnya infeksinya itu nanti menyebar jadi panas bayinya. Begitu nje Ibu nje. Iya. Nah, kalau bayi panas itu jenengan di rumah ada nggak Bu temperatur untuk ngukur Punya, suhu? Bu, Punya Bidan. yang digital itu ya Iya. Bu. Itu malah enak. Jadi nanti caranya cuma dipencet, terus ada tulisan L0 itu toh Bu, ditempelkan di ketiak begini. Jadi dia logamnya itu melekat di kulit ketiak begini kan Bu, terus ditunggu sampai dia bunyi kan ya Bu ya. Iya. Kalau udah bunyi nanti dilihat nanti temperaturnya berapa. Nah, temperatur yang normal untuk bayi itu antara 36,5 sampai 37,5. Kalau di bawah 36,5 itu artinya dia udah kedinginan Bu. Segera dihangatkan dengan kulit ibu, skin to skin kayak tadi, atau misalnya diselimutin, atau pakai sarung tangan, sarung kaki seperti itu, tutup kepala itu ya Bu. Jangan lupa ya Bu ya, soalnya kan anginnya itu kenceng, nanti takutnya terus jadi kedinginan. Kemudian untuk perawatan bayi yang lain selain menjaga dari perawatan tali pusat, menjaga kehangatan, kemudian sudah mengukur suhu tubuh itu tadi ya Bu, ada tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai Ibu di rumah. Nah, tanda-tanda bahaya apa yang harus diwaspadai Ibu di rumah? Kalau sewaktu-waktu itu terjadi, segera dibawa ke rumah sakit. Jangan nunggu lama-lama ya Bu. Takutnya nanti jadi terlambat karena itu tanda bahaya. Jadi harus benar-benar warning. Tanda bahayanya apa saja? Misalnya kejang. Bayinya kejang gitu ya Bu ya, kaki kuduknya kaku-kaku gitu. Kemudian tangan dan kakinya nekuk gini terus gitu ya Bu. Terus bayinya kuning, kuningnya itu dari kepala sampai ke telapak kaki, sampai di mata-mata juga kuning. Atau bayi nafasnya kenceng Bu, terus sampai dalam gitu, ada tarikan dinding dadanya, nafasnya itu lebih cepat dari 60 kali per menit, atau malah mungkin lebih lambat dari 30 kali menit. Itu bahaya, itu namanya distres nafas begitu. Terus bayinya itu cuman merintih, leto, diem gitu, nggak aktif gitu.
Nah, itu juga harus diwaspadai. Berarti dia ada masalah, terus nggak mau minum, cuman tidur tok kayak gitu tuh bahaya ya Bu ya. Terus tanda bahaya yang lain apa? Jika suhunya lebih dari 38, itu kan panas, bisa terjadi infeksi. Kalau enggak bayi yang dingin, yang tadi saya sebutkan kurang dari 36. Kemudian ada nanah ya Bu di mata, mungkin ada infeksi di mata. Kalau enggak itu tadi pusernya kemerahan, ada tanda-tanda infeksi di puser, itu juga bahaya. Kalau enggak itu diare juga. Nah, yang harus diketahui kalau diare itu bayi yang minum ASI dengan bayi yang minum susu formula. Kalau bayi minum ASI itu dia memang BAB-nya akan sering Bu dan lebih lembek gitu ya, beda dengan bayi yang minum susu formula. Kalau yang itu kalau BAB-nya lembek karena minum ASI itu enggak apa-apa, tapi harus diwaspadai kalau misalnya diare itu fesesnya itu cair. Iya, dan lebih dari 5 kali gitu nggih. Kalau bayi ASI juga sering BAB-nya, cuman dia nggak cair ya Bu ya, tapi dia cuman lembek. Kalau cuman cair air itu diare. Itu nggih, mungkin disertai dengan perutnya yang kembung seperti itu tanda-tanda diare. Kemudian itu tadi yang saya sebutkan bayinya kuning. Kalau bayi kuning ya harus dibawa ke rumah sakit biar nanti dapat terapi fotosinar atau bagaimana gitu. Jangan lupa juga dijemur ya Bu ya, pagi hari ya antara 15 menit gitu nggih. Supaya dapat vitamin sinar UV yang baik untuk pertumbuhan bayinya, Iya, Bu. untuk mencegah kuning. Begitu ya Bu ya. Iya. Ada yang ditanyakan mungkin kurang jelas? Sudah jelas Bu Oke, Bidang. baik, terima kasih ya Bu. Alhamdulillah. Terima makasih kasih ya, ya Bu Bu. atas kunjungannya ya Ya, Bu. Sehat selalu. Setelah dilakukan konseling edukasi tentang perawatan bayi sehari-hari di rumah, kemudian kita lakukan pendokumentasian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.